Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini agar belak-belakan pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. 4 menteri yang dipanggil MK pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 hari ini, Jumat 5 April 2024, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Para saksi ini dipanggil untuk memberikan kesaksian agar bisa mendalami keterangan mengenai tudingan politisasi bansos yang dapat memenangkan Prabowo Gibran. Jokowi telah mempersilahkan para menteri untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di pemerintahan, seperti Menteri Sosial terkait bansos hingga anggaran bagi Menteri Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memberikan tanggapan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022. Luhut mengaku menyayangkan praktik kasus korupsi yang saat ini terjadi pada tata niaga komoditas timah. Dia menilai jika kondisi tata kelola pemerintahan Indonesia terpecah-pecah bisa ada risiko overlapping dan kesimpang siuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara. Karena itu dirinya tengah mendorong integrasinya komoditas nikel dan timah pada platform sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM. Sebelumnya platform Simbara ini baru ditujukan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara bagi kementerian atau lembaga. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan memperingatkan Israel mengenai perubahan tajam dalam kebijakannya di Perang Gaza. Ini terkait rasa frustasi terhadap sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah meningkatnya tekanan dalam negeri Washington menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat. Biden selama ini kokoh di belakang Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Meski banyak kritik muncul akibat banyaknya kematian warga sipil di Gaza, kondisi ini tidak menghentikan Amerika memasok perangkat keras militer kepada sekutu utamanya itu. Namun kini Partai Demokrat menghadapi kemarahan yang meningkat dari pemilih Muslim dan generasi muda atas dukungannya terhadap Israel. Dalam percakapan telepon selama 30 menit, pembicaraan menegangkan terjadi antara Biden dengan Netanyahu. Ini pasca serangan rudal Israel yang menewaskan 7 pekerja bantuan dari World Central Kitchen di Gaza, di mana ada warga Inggris, Australia, dan Polandia. Kini Amerika Serikat mendesak Israel untuk segera mengambil langkah menuju gencatan senjata. Rusia memberi pernyataan terbaru terkait hubungannya dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO, di mana juru bicara Kremlin mengatakan hubungan keduanya telah merosot ke tingkat konfrontasi langsung. Dmitry Peskov menyebut NATO yang berusia 75 tahun di pekan ini sudah terlibat dalam sejumlah konflik di Ukraina. Moskow dan Kiev sendiri telah berperang sejak 2022 lalu. Belum lagi perluasan wilayah timur NATO mendekati perbatasan Rusia serta memperluas infrastruktur militernya menuju perbatasan negeri beruang merah. Terbaru dua tetangga negeri itu juga menjadi bagian NATO tahun lalu, Finlandia dan Swedia. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah berulang kali mengatakan negerinya ditipu oleh Barat setelah Perang Dingin ketika aliansi Pakta Warsawa Moskow dibubarkan. Namun NATO bergerak ke arah timur dengan memasukkan mantan anggota Pakta tersebut dan 3 negara Baltik yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet.